Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 27 Agustus 2022 merupakan peringatan wajib Santa Monica. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Agustinus Ronald. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kalian yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kalian berada dalam Kristus Yesus. Dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusaka-Nya.
mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusaka-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusaka-Nya. Alleluia, alleluia, alleluia. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lainnya lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datang
datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata Tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai, engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku dan aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Mempertanggungjawabkan talenta dari Allah. Renungan dibawakan oleh Irene Indarti, KD. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Setiap tahun dalam 2 bulan terakhir ini, kesibukan para orang tua mencapai puncaknya untuk mempersiapkan anak-anaknya yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk ke perguruan tinggi. Bagi anak-anak yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN), para orang tua merasa lega karena anak-anak dapat meneruskan pendidikannya dengan biaya pendidikan yang relatif murah. Namun bagi yang tidak lulus dalam SBMPTN, kekhawatiran orang tua dan anak masih membayangi dan berlanjut, karena masih harus berjuang guna mendapatkan kepastian tempat pendidikan. Dan bila sudah diterima, biaya pendidikan dan pemondokannya tentu lebih mahal dibandingkan mereka yang diterima melalui SBMPTN. Namun karena tanggung jawab dan kasihnya, orang tua akan mengorbankan apa saja demi masa depan anak-anaknya yang diharapkan sukses dan bahagia. Ini merupakan fenomena umum dalam rangkaian pembekalan orang tua terhadap anak-anaknya. Namun apakah harapan itu akan tercapai dengan gemilang? Berpulang kepada anak-anak sendiri bagaimana meraih dan mempertanggungjawabkan masa depan mereka. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan pesan lewat perumpamaannya bahwa Allah Bapa telah mengaruniakan kepada masing-masing kita talenta dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda-beda.
agar lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Nilai 1 talenta pada zaman Yesus setara dengan upah seorang pekerja selama hampir 24 tahun. Bila dikonversikan biaya UMR saat ini, setara dengan 1,3 miliar rupiah. Dalam konteks hubungan tuan dan hamba, ini adalah suatu kepercayaan yang besar dengan nilai yang luar biasa. Bila kita menyimak lebih jauh dalam perumpamaan dimaksud, Yesus menjelaskan kehendak Allah bahwa talenta yang dikaruniakan itu hendaknya difungsikan, dikembangkan, didaya gunakan semaksimal mungkin. Setelah itu manusia harus mempertanggungjawabkannya kembali di hadapan Allah sesuai dengan kesanggupannya. Sebenarnya bagi yang menerima 1 talenta kemudian menimbunnya, tidaklah sepenuhnya salah. Karena tujuannya menyimpan di tempat yang baik agar tidak dicuri orang. Namun hal ini justru disalahkan oleh Yesus, karena talenta yang dipercayakan tidak dikembangkan sebagaimana yang dilakukan kedua hamba yang lainnya. Dari perumpamaan di atas, inspirasi yang kita peroleh adalah Allah telah mengaruniakan dan mempercayakan talenta yang luar biasa besarnya kepada kita. Dan pesan Yesus sangat jelas bahwa kita diminta untuk memanfaatkan talenta yang kita miliki secara maksimal dan mendatangkan hasil yang berlipat ganda. Keadaan ini tentu saja akan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi Allah, diri kita, maupun bagi sesama. Marilah kita mempertanggungjawabkan talenta yang dikaruniakan Allah Bapa kita dan menyenangkan hatinya sebagaimana kita juga selalu berusaha menyenangkan hati orang tua kita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah talenta yang Engkau karuniakan kepada kami. Terangilah hati kami untuk senantiasa mengembangkan talenta yang kami peroleh dari-Mu dengan maksimal bagi sesama kami. Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.